Shalom, selamat malam Pak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Martin Natalas dengan NIM 170303054, kelas A, semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video kali ini saya menjelaskan atau mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang dampak pengembangan objek wisata alam Gunung Fatuleu terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sekitarnya, studi di Desa Nusain, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang. Yang pertama, saya menjelaskan latar belakang. Latar belakang itu adalah objek wisata Gunung Fatuleu merupakan salah satu objek wisata alam yang belum dikelola secara maksimal, sehingga objek wisata itu terletak di Desa Nusain, Kecamatan Fatuleu Tengah, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, keadaan yang masih alami yang menarik bisa dimanfaatkan untuk ekowisata dengan keadaan udara yang segar di sekitar daerah objek wisata. Gunung Fatuleu menyimpan potensi menjadi sebuah destinasi yang menjanjikan pengembangan ke depan. Dapat merupakan ekowisata, agrowisata, dan wisata minat khususnya panjat tebing. Sehingga letak objek wisata Gunung Fatuleu itu sangat strategis karena berbeda di tepi jalan raya menuju Poros Tengah yang berhubungan dengan beberapa objek wisata lain, misalnya Gua Raja Sumbae, Kuburan Raja Sumbae, Wae, dan Gunung Timau yang akan menjadi lokasi di bangunan teropong bintang, serta dapat menghubungkan ke negara tetangga kita Timur Leste. Antraksik objek wisata Gunung Fatuleu yang menonjol dan jarang ditemukan di kawasan wisata lain ialah atraksi pendakian Gunung Fatuleu itu sendiri dan keindahan alamnya yang dijadikan latar belakang sebuah foto. Para pengunjung akan termotivasi untuk melakukan pendakian karena bagian paling puncak dari gunung itu adalah sebuah bendera merah putih yang ditanamkan sejak dulu. Dari situlah pengunjung dapat melihat hampar luasan keindahan oleh ciptaan Tuhan yang dilihat dari puncak tertinggi di Kabupaten Kupang. Dalam proses pendakian hanya memerlukan waktu 1-2 jam untuk menaklukkan Gunung Fatuleu karena hanya ada 2-3 titik yang cukup sulit saat melewati, sehingga pengunjung memerlukan kesabaran dan keberanian untuk mencapai puncak gunung. Antara yang menarik ada ketika melihat pemandangan dari atas puncak Gunung Fatuleu itu sampai ke puncak itu, pendakian tanpa menggunakan alat bantu atau apapun setelah melewati trafficking lain yang harus jalan saja dibangun tahun kemarin kira-kira sampai 300 meter di atas permukaan tanah, dan terlihat pengunjung yang datang masih bersifat oleh karena itu objek wisata tersebut perlu untuk dikembangkan sehingga dapat menarik banyak pengunjung. Pada objek wisata Fatuleu telah dikembangkan beberapa fasilitas yang lain, seperti parkiran kendaraan ruang ganti, bagian lopo untuk bersantai dengan beberapa tipe pergola MCK, serta tempat untuk mengabadikan gambar berlatar belakang Gunung Fatuleu itu sendiri, sehingga bagi para pengunjung yang datang akan merasa puas bukan hanya terhadap keindahan dari objek tersebut, namun pelayanan diberikan dapat membuat pengunjung akan merasa nyaman dan aman menikmati keindahan dari Gunung Fatuleu. Sehingga hasil penelitian dahulu diketahui bahwa pengunjung yang datang rata-rata adalah masyarakat lokal yang tinggal di Kota Kupang dan sekitarnya. Yang B, rumusan masalah. Sesuai latar belakang di atas, permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana dampak pengembangan objek wisata alam Gunung Fatuleu terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sekitarnya di Desa Nusain, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Tujuan masalah dari
Penelitian adalah ingin menjelaskan dampak pengembangan objek wisata alam Gunung Fateleu terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sekitarnya di Desa Nusan, Kecamatan Fateleu Tengah, Kabupaten Kupang. Manfaat penelitian, manfaat praktis, memberikan informasi mengenai dampak pengembangan objek wisata alam Gunung Fateleu terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sekitarnya di Desa Nusan, Kecamatan Fateleu Tengah, Kabupaten Kupang. Yang kedua, manfaat teoritis, memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian ilmu sosiologi pada umumnya dan sosiologi pariwisata pada khususnya, serta sebagai titik tolak melakukan penelitian yang telah mendalam. Bab yang berikut tinjauan pustaka bab 2. Istilah pariwisata dalam bahasa Sanskerta terdiri atas beberapa komponen kata, yakni pari yang berarti penuh lengkap, berkelilingi atau man yang berarti rumah, properti, kampung, komunitas, dan ata berarti pergi terus menerus, mengembangkan atau roaming about yang belum dirangkai menjadi satu kata. Pariwisata yang berarti pergi secara lengkap, meninggalkan rumah atau kampung, berkeliling terus menerus dan tidak bermaksud untuk menetapkan di tempat yang menjadi tujuan perjalanan apendita pada tahun 2002. Menurut EO, pada tahun 2015 dalam pariwisata ada 3 elemen utama yang menjadi kegiatan tersebut. Yang pertama, wisatawan atau aktor wisata yang berwisata dan mendapatkan perjalanan yang maksimal dalam proses masa kehidupannya, atau elemen geografi yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, daerah negara asal wisatawan. 2, daerah negara transit. Yang ketiga, daerah negara tujuan wisata. C, industri pariwisata, yang itu industri yang menyediakan produk atau jasa aktris dan sarana wisata. Industri pariwisata yang mencakup bisnis multi sektor tersebar di ketiga area elemen. Aneka perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata adalah biro perjalanan wisata dan pelaksanaan tour, transportasi darat, laut, udara, akomodasi, restoran, perusahaan airline, hiburan, dan lembaga jasa konsultan pariwisata, usaha mas, jasa informasi pariwisata, usaha jenis impresi rent, usaha daya tarik wisata alam, usaha daya tarik wisata budaya, dan tarik minat khusus. Peran pariwisata dapat membangun atau YouTube pada tahun 2008. Pariwisata merupakan faktor penting dalam menggunakan ekonomi suatu negara karena kegiatan mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangun prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata, meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitan dengan pariwisata seperti misalnya transportasi dan akomodasi, hotel, mall, kompetens, meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk membutuhkan hotel dan restoran, sehingga meningkatkan permintaan terhadap handicrafts, soft goods, art painting, memperluaskan barang-barang lokal untuk lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman, sehingga meningkatkan proses devisa atau kesempatan. Pendapatan nasional membantu daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan prinsip perputaran perekonomian pada negara-negaranya. Atraksi wisata merupakan sumber daya potensi yang akan atau sudah dilakukan pengembangan lewat penambahan fasilitas dan akhirnya aktivitas wisata. Fasilitas wisata dan aktivitas wisata dapat pula berfungsi sebagai atraksi wisata. Atraksi wisata dapat merupakan kombinasi dari berbagai jenis daya tarik menarik. Atraksi wisata juga komponen penting dalam pengembangan dan sistem pariwisata. Faktor yang dapat menarik pengunjung menjadi motivator utama bagi suatu perjalanan wisata, inti dari produk wisata serta dasar dari kegiatan pariwisata. Faktor penunjang pengembangan objek wisata. Faktor penunjang adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan usaha atau produksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2010. Sehingga modal pariwisataan atau onset sering disebut sumber kepariwisataan atau recursions. Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itu yang disebut model atau sumber daya kepariwisataan.
Model atraksi menarik kedatangan pengunjung ada 3 diantaranya: model dan potensi alam, model dan potensi budayaan, dan model dan potensi manusia. Sehingga faktor penghambat pengembangan objek wisata, pengembangan wisata pastilah tidak lepas dan adanya faktor-faktor penghambat. Faktor penghambat pengembangan objek wisata menurut Heri 2011 sebagai berikut: kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata, kurangnya prioritas pembangunan pemerintah kabupaten untuk sektor pertanian, kurangnya kualitas dan spesialisasi sumber daya manusia pada dinas terkait karena kerja sama dengan investor belum tertentu, sistem promosi yang menarik, keterbatasan serta dan proses kerja pada dinas dan objek wisata, keterbatasan dan kekurangan perawatan fasilitas menunjuk objek. Yang berikut tentang faktor yang mengembangkan objek wisata Futulio sebagai berikut. Menurut peraturan bupati yang melintasi suatu kawasan objek wisata untuk dikembangkan dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Yang kedua, penoral alam. Gunung Fatulio memiliki potensi wisata unggul bagi Kabupaten Kupang yang menawarkan pemandangan yang indah dan alamiah yang didukung dengan cuaca dan iklim yang terbaik. Hal ini membuat wisatawan bisa mengeksplor keindahan alam Gunung Fatulio. Yang ketiga, daya tarik menarik pendakian Gunung Fatulio sebagai salah satu atraksi wisata minatnya khusus yang ada di Kabupaten Kupang yang terdapat pada objek wisata Gunung Fatulio. Atraksi pendakian gunung dapat memicu keberanian dan kesabaran pengunjung untuk mencapai puncak Gunung Fatulio. Yang keempat, kondisi iklim dan cuaca yang sejuk di objek wisata Gunung Fatulio menambahkan niat pengunjung untuk berkunjung ke objek wisata Gunung Fatulio walaupun melakukan pendakian ke puncak Gunung Fatulio. Pada siang hari pengunjung tidak merasa gerah karena udara yang sangat sejuk. Poin yang terakhir tentang kesimpulan. Di sini saya simpulkan bahwa objek wisata alam Gunung Fatulio itu sangat berpotensi dalam bidang pariwisata. Gunung Fatulio menyimpan potensi menjadi sebuah destinasi wisata yang menjanjikan pengembangan ke depan. Dapat merupa ekowisata, agrowisata, dan wisata minat khusus pemerintah Kabupaten Kupang membangun sarana dan prasarana sehingga mendukung sehingga disediakan oleh lebih fokus dan menyediakan air bersih di MCK. Pesaran yang sudah disediakan lebih fokus, kemudian juga menjaga agar tidak terjadi pengerusakan fasilitas di lokasi wisata. Lebih sering diadakan sosialisasi tentang desa sadar wisata agar sebagian sarana promosi dengan membuat website tentang objek wisata Gunung Fatulio, sehingga masyarakat di sekitar lokasi Gunung Fatulio seperti kerajinan tangan merupakan tenunan khas daerah Fatulio, makanan dan minuman tradisional dan lain, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat membuka peluang dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam upaya membantu pembangunan di sektor pariwisata yang menjadi objek wisata Gunung Fatulio sebagai wadah ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata Fatulio. Baik, itu dari hasil presentasi proposal saya. Baik, kurang atau belum, karena saya di sini menjelaskan belum sempurna, tolong disempurnakan. Hanya itu dari saya, sekian dan terima kasih.